Dijadikannya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI. PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai. Jangan yang tua dong, kan gak matching. Jadi menurut saya sih, dijadikannya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Itu aja. Bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan. Tapi lebih dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Caimin ya, apa tadi? Harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai atau gimana? Parpol harus waspada katanya. Kayak berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita kok malah tanyanya ke kami. Ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa waspada dengan 1,89%. Waduh, ini beda perahu beneran nih kelihatannya nih ya. Kaisang join PSI, tapi katanya kalau keluarga inti PDI Perjuangan itu nggak boleh beda-beda partai. Ini perhitungan Pak Jokowi dengan Mas Kaisang nih gimana nih? Ini beda perahu beneran nih kelihatannya nih sama Bu Mega nih. Seru juga nih ya. Ya nggak? Ya. Pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Baru saja saya terima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja. Dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Nggak sebanding yang dituduh PKI. Antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Prabowo atau Ganjar? Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan.
Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Tapi bohong. Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu. Dia bisa bilang kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Kalau justru yang terrealisasi sebaliknya, gimana kita bisa percaya pada janji, janji, dan janji? Pertanyaan kita, kenapa dulu waktu jadi gubernur itu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu jadi presiden? Ya kan? Karena itu bisa dilakukan, itu bisa dijalankan. Ketika janji akan membantu UMKM, kenapa waktu jadi gubernur dulu tidak dilakukan? Toh ada UMKM di Jakarta. Apa-apa yang sudah dilakukan, bukan apa-apa yang akan dilakukan. Karena apa-apa yang akan dilakukan itu biasalah. Itu janji-janji politisi, janji-janji orang yang berharap dipilih. Saya akan bikin BBM gratis. Saya akan ngasih setiap orang hamil misalnya 6 juta. Saya akan kasih makan gratis. Itu janji. Tapi bukti yang kita butuhkan adalah, oke, kalau Anda menjanjikan A, lalu janji ini ketika Anda pernah menjabat dalam skala yang lebih kecil, gubernur misalnya, Anda sudah realisasi seperti apa? Harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Jadi bisa dibilang, banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan, tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya maklumlah, namanya juga ahli kata-kata, bener kan? Luar biasa sekali kan? Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini, dan kita melakukan hal yang biasa, dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Perbedaan 3 baca pres saat refleksi. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Skip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini,
sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri, refleksi. Udah, gue kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja digudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu?
Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir.
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Selama ini PSI seperti jungkir balik di media sosial untuk menaikkan namanya supaya orang bisa memilih mereka. Buat PSI, ini bukan pertarungan antar Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dijadikannya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sudah menjadi isu lama yang saya dengar. Jadi saya nggak begitu kaget. Justru saya harus bilang, itulah yang harus dilakukan oleh PSI kalau pengen lolos ke Senayan karena nggak ada opsi lain yang bisa dilakukan. PSI di tahun 2019 hanya meraih suara sekitar 1,8% dan sudah pasti nggak lolos ke Senayan karena syarat partai masuk Senayan mereka harus punya suara minimal 4%. Ketika gap suara antar Ganjar dan Prabowo begitu besar, yang 3 bulan lalu di angka 11% dengan kemenangan Prabowo, PSI pun mencoba merapatkan diri ke Prabowo. Dan berita heboh ini membuat internal partainya sempat gunjang-ganjing, ditandai dengan keluarnya beberapa personil penting di PSI seperti Guntur Romli yang sekarang bergabung dengan PDI Perjuangan. Kemudian PSI meluncurkan slogan bernama Jokowisme yang mungkin berarti mereka menganut paham-paham yang sudah dibangun oleh Jokowi, presiden yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Kalau buat saya sih ini seperti rayuan kepada Jokowi karena ada proposal besar yang mereka minta. Meski saya awalnya nggak tahu itu apa. Keuntungan besar buat PSI adalah nama mereka sepanjang waktu itu terus dibicarakan orang secara pro dan kontra. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka, sekaligus bisa menaikkan nama mereka kalau kemudinya dijalankan dengan benar. Jadi menurut saya sih, dijadikannya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Itu aja. Bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan. Tapi lebih dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Dan restu itu akhirnya diberikan oleh Jokowi
yang pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk perasaan PDI Perjuangan yang menetapkan konsep bahwa keluarga yang sudah menjadi kader PDI Perjuangan, anggota keluarganya juga harus masuk PDI Perjuangan. Di belakang hari ketika nama Kaesang Pangarep santer diberitakan akan menjadi kadernya PSI, barulah saya paham. PSI sedang mencoba mengambil hati bapaknya Kaesang supaya mendapat restu Kaesang untuk menjadi kadernya PSI. Saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaesang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan seberapapun ekstrimnya. Karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Tapi Kaesang sudah tidak lagi masuk di kartu keluarganya Jokowi. Dia sudah punya keluarga sendiri, jadi seharusnya nggak masalah. Dan benar saja, PDI Perjuangan pun tidak menjadikan masuknya Kaesang itu dengan kemarahan karena memang Kaesang sudah mengikuti rule yang sudah ada. Kalau Budi Ari dari Projo dikasih hadiah sebagai Menkominfo, PSI dikasih Kaesang sebagai tanda terima kasih untuk sekaligus membantu PSI lolos ke Senayan. Jadi nggak ada tuh teori konspirasi apapun di sana. Nama Kaesang diharap bisa mengerek perolehan PSI supaya nanti bisa mendapat angka 4%. Nah, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI, PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai. Jangan yang tua dong, kan nggak matching. Saya juga kemarin setelah dinobatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari bapak cuma telepon, bagus, udah tutup. Karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Saya juga lebih sibuk. Saya sudah tekankan semua untuk ke teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, santun dan santuy. Nah, itu aja. Enggak, ya gebrakannya santun dan santuy. Oh, saya ketum, ini dulu pernah ketum, terus udah nggak boleh kerja lagi. Nggak, kita di sini semua kerja bareng-bareng tanpa melihat jabatan struktural di partai seperti apa, karena niat kita di sini adalah niat yang baik untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Itu aja. Jadi yang pertama tentang Caimin ya, apa tadi? Harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai atau gimana? Kayak berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita, kok malah tanyanya ke kami. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa waspada dengan 1,89%. Pak Jokowi Bu Mega. Oh, oke. Ntar hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Nah, harus dikasih tahu lagi ya. Kami kan rumahnya beda. Ya mana saya tahu. Balik nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega tanya langsung aja. Siap. Yang ketiga peluang kerjasama. Kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win,
tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja sih. Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi, soalnya 2 hari yang lalu nomor saya emang ganti, jadi emang nggak ada yang tahu nomor saya. Dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke Partai Perindo. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya karena kebetulan tadi saya syuting di tempatnya Pak Haritano, ya jadi paling dekat kan, kebetulan ketemu. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas
terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.